Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahabatihi al-kirami ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan Ummuna al-Mujahidah as-salihah al-barrah an-nasikah. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kan pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadidwa. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau oleh Allah, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk terus berjuang mewujudkan cita-cita pendiri organisasi Nahdlatul Watan Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan pula Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Provinsi Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin MM. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita hormati dan muliakan Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Salis. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menuntut ilmu, diberi ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati dan muliakan guru-guru kita, para masyayikh ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Watan di Anjani. Mudah-mudahan beliau semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita terus bisa menimba ilmu dari beliau semuanya. Yang kita hormati dan muliakan segenap pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai tingkat cabang, ranting dan anak ranting yang sempat hadir pada hari yang sangat mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan seluruh hadirin dan hadirat, tulab, talibat yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan dan memberikan kita niat untuk hadir di tempat yang sangat mulia. Hadirnya seorang di tempat yang sangat mulia itu bukan biasa, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melangkahkan kaki, tidak semua orang bisa hadir. Sungguhnya yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan keberkahan, yang mendapatkan kemuliaan. Ada seorang wali min auliyaillah bermimpi. Ini ditulis oleh Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya. Beliau satu di antara ulama, di antara para ulama yang hebat-hebat. Dan salah satu yang ada pada beliau itu, kalau orang melihat secara sepintas sepertinya mirip rupanya dengan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Ada dulu yang ketemu dengan beliau nih, apa katanya,
pedas-pedasan Habib Zain niki secara sepintas lamun jauh mirip kurang mara al-maghfurlah Maulana Syekh. Beliau salah seorang di antara ulama yang tidak pernah ada satu hari satu pagi kecuali beliau pasti ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi kapanpun orang ziarah Nabi pasti dijumpai setelah syuruk itu Habib Zain berdiri di sana. Ya. Nah, dalam salah satu tulisan beliau ada satu ulama atau seorang wali min auliyaillah bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dalam mimpinya itu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin mendengar darimu langsung, yaitu ilmu yang tidak pernah saya baca di hadis, tidak pernah saya baca di kitab. Saya ingin mendengarmu langsung darimu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 yang beliau sampaikan. Satu di antaranya mengatakan wuqufuka baina yadai wali min auliyaillah. Berdirimu, dudukmu, adamu di depan satu di antara wali min auliyaillah. Kau hadir di sana. Itu lebih afdal daripada ibadahmu seumur hidupmu. Ya, ketika kau duduk di depan orang soleh, di depan wali, di depan seorang ulama, orang dekat dengan Allah, itu pahalanya lebih besar daripada ibadahmu seumur hidupmu. Masya Allah ya. Ini salah satu di antara keistimewaan sebuah majelis. Maka di satu majelis disebutkan oleh guru-guru kita dulu sering kita dengar, kalau ada di majelis itu 40 orang pasti di sana ada orang istimewa. Apalagi ini majelis ini bukan majelis biasa. Majelis ini adalah majelisnya Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Makanya beliau melanjutkannya atas nama Majelis Hamzan Wadi. Al-Maghfurullah Maulana Syekh sudah tidak diragukan lagi siapa beliau yang sebenarnya. Malah seluas apapun pengetahuan kita tentang Al-Maghfurullah Maulana Syekh, belum beberapa persen dari yang sebenarnya siapa Maulana Syekh itu. Dulu di Ma'had, ya, niki Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Razi Dahlan selalu di depan, dan niki banyak para asatidz yang hadir sekarang ini pasti sering mendengar ucapan Al-Maghfurullah yang mengatakan, apa kata beliau? Dendek mek puji aku pada tanda pada dia tahu aku, gurungku doang tahu aku. Itu kata beliau kan. Yang tahu saya siapa? Guru saya. Masya Allah. Ini kalimat ini menjadi apa ya? Yang saya pikirkan, berarti selama ini kita belum tahu siapa sih Al-Maghfurullah guru kita. Yang tahu beliau siapa? Yang tahu beliau adalah guru beliau. Kedalaman ilmunya, kesolehannya, kewaliannya, dan segalanya. Yang tahu persis adalah guru beliau. Nah, beliaulah yang punya majelis ini. Ya, sekalipun secara zahir beliau tidak kelihatan, tidak hadir, tapi secara makna, secara keberkahan itu ada. Kenapa? Karena kaidah barokah itu idza nazalat la tuslab. Apabila sudah turun hadir, maka barokah itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu barokah orang taat. Ada satu tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dalam kitabnya
ad-dawa wad-da atau ad-da wad-dawa. Kalimat ini sering sekali dulu ditulis atau disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin kita diajak oleh Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Watan, untuk ziarah ke Dharihah beliau, yaitu makam beliau yang ada di Kalibata. Dan alhamdulillah beliau juga sering hadir di majelisnya Al-Habib Umar Al-Jailani. Salah satu kalimat yang berulang-ulang kali disampaikan oleh beliau adalah firman Allah dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala auha ila nabi minal anbiya. Apa firman Allah? Inni idza uti'tu raditu. Aku jika ditaati maka aku pasti ridha. Wa idza raditu, dan jika aku ridha, baraktu, pasti aku berikan barakah itu. Wa barakati laysat laha nihayah, dan barakahku itu tidak ada batasnya. Aku akan terus alirkan, curahkan keberkahan itu secara terus menerus, tidak ada batasnya. Tapi sebaliknya, inni idza usitu ghadibtu, aku jika dilawan, tidak ditaati, maka aku murka. Wa idza ghadibtu la'antu, jika aku murka, aku laknat. Wa la'nati talhaqu sabi'a minal walad, sementara laknatku itu akan terus mengalir sampai 7 keturunannya. Na'udzubillah. Inilah bahaya maksiat, inilah bahaya dosa. Makanya dosa itu tidak boleh diremehkan sekecil apapun. Itulah sebabnya Allah berfirman ke Nabi Musa, ya Musa, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur idhama aw 'adhata man 'asaitah. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi renungkan besarnya, mulianya orang yang kau maksiat kepadanya. Nah, al-maghfurlah Maulana Syekh, kita yakin, seyakin-yakinnya, dari sejak beliau masih menjadi seorang seorang anak lah, kurang nyocok kita terkena anak oleh beliau, masih usia anak-anak. Jadi beliau sering cerita dulu bahwasanya al-maghfurlah Maulana Syekh itu akan menangis, dan menangis dengan tangisan yang sangat tinggi apabila tidak dibangunkan berjamaah sholat subuh. Jadi beliau kalau dia bangunkan sholat subuh berjamaah, beliau menangis terus, ngamuk. Beda dengan anak-anak akhir zaman, ngamuk lamun tuisan sembahyang subuh. Iya kan? Akhir zaman baru ngamuk lamun tuisan sembahyang subuh. Dulu beliau ngamuk, nangis lamun dia tertulisan sembahyang subuh. Itu cerita beliau langsung. Masya Allah, dari sejak kecil sudah seperti itu. Ya, terus beribadah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana beliau beribadah sampai kembali ke Mekah, kembali ke Lombok, sampai akhir hayatnya. Kita saksikan bagaimana ibadah beliau, taatnya pada Allah, taatnya pada Rasulullah, dan taatnya pada guru. Dan beliau sudah meraih ridha guru itu. Bukan hanya ridha guru, tapi kecintaan guru. Profesor Dr. Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman mengatakan, tidak ada yang bisa menempati hati Maulana Syekh Hasan Masyad seperti anaknya, atau tidak ada yang bisa menyaingi kecintaan Syekh Hasan Masyad kepada anaknya kecuali Syekh Zainuddin Abdul Majid. Masya Allah, ya. Itulah guru kita. Bukan hanya diridhai oleh gurunya, tapi sangat dicintai. Ya, sering kita dengar kaidah mengatakan ridha guru adalah ridhonya Nabi, ridhonya Nabi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka al-maghfurlah Maulana Syekh adalah Abul Barakat wan Nafahat wal Hasanat dan sebagainya. Itu terus mengalir
tidak ada batasnya sampai hari ini dan seterusnya. Alhamdulillah beliau sebagai penerus dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh yang sudah ditunjuk, ditentukan dan diridhai, maka pasti barokah itu mengalir kepada beliau dan kepada kita semua yang hadir di majelis dakwah ini. Oleh karena itu kepada kita semua, kepada semua pengurus organisasi, wabil khusus yang ada di Lombok Barat niki, ada banyak yang hadir rupanya niki dari pengurus PD, PC untuk mengerahkan jamaah baik itu Hizbullahnya, santri-santriwatinya, tolong dibawa di waktu-waktu yang akan datang niki Gunung Sari, Batu Layar dan sekitarnya, termasuk juga sepotong lembar gerung. Mari bawa anak-anak kita, bawa jamaah kita, bawa juga jamaah Hizbullah untuk ikut mendapatkan keberkahan di tempat ini. Mungkin niki saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan niki. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.